Banyak yang bilang Jokowi tak tersentuh hukum. Tapi hari ini KPK menyebut namanya secara resmi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Pertanyaannya, berapa banyak lagi yang disembunyikan selama ini? Dan kenapa kasus ini baru dibuka setelah dia lengser? Presiden Prabowo baru saja mulai pemerintahannya, tapi nama presiden sebelumnya, Joko Widodo, mendadak disebut oleh KPK dalam dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Yes, you heard that right. Jokowi disebut-sebut. Tapi apakah beliau benar-benar terlibat? Atau ini cuma cara licik mengalihkan perhatian dari dalang yang sebenarnya? Di balik perjalanan haji, di balik ibadah suci jutaan umat, ada aliran dana, kuota khusus, dan permainan besar yang sekarang mulai terbongkar. Dan yang mengejutkan, KPK justru mulai menyebut satu persatu nama besar. Kita bedah faktanya. Stay tune. Jangan skip. Karena di akhir video ini, kamu akan lihat siapa sebenarnya yang main, siapa yang diam-diam dapat untung, dan apakah nama Jokowi cuma pion dalam skenario besar? Oke? Sebelum kita lempar opini, mari kita buka kronologi sebenarnya. Ini bukan teori. Ini fakta yang sudah disampaikan resmi oleh KPK. Tahun 2024, di ujung masa jabatan Presiden Jokowi, Indonesia dapat tambahan kuota haji sebesar 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi. Pemberian kuota tambahan ini terjadi setelah kunjungan langsung Presiden Jokowi ke Riyadh. Pemerintah Indonesia pun mengumumkannya sebagai keberhasilan diplomasi. Tapi tunggu, kuota itu yang awalnya diniatkan untuk rakyat biasa, jemaah reguler, disebut-sebut dialihkan menjadi kuota khusus. Artinya hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar mahal, sangat mahal. Bedanya, kuota reguler biasanya sekitar 50 juta rupiah. Tapi kuota khusus bisa naik hingga 200 juta rupiah lebih. Celah itulah yang sekarang jadi bahan penyelidikan. KPK menduga terjadi penyimpangan dalam proses pengalokasian kuota ini. Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, menyatakan bahwa penyelidikan ini bukan soal haji biasa. Ini soal manipulasi kuota yang berpotensi merugikan negara. Penyelidikan difokuskan pada tahun 2024. Dan yang menarik, kuota tambahan yang dipersoalkan ini merupakan hasil diplomasi Presiden Jokowi. Itulah kenapa dalam konferensi pers, nama Jokowi disebut. Tapi KPK menegaskan, beliau tidak sedang diselidiki sebagai pelaku. Lalu kenapa disebut? Kenapa namanya masuk ke laporan resmi? Ini yang bikin publik bertanya-tanya. Sekarang kita bicara angka, karena korupsi itu pada akhirnya soal uang. Dengan 20.000 kuota tambahan dan selisih biaya antara haji reguler dan khusus sekitar 150 juta rupiah, potensi dana yang bisa dimainkan mencapai 3 triliun rupiah. Ya, 3 triliun atau 3.000 miliar. Dengan angka segede itu, wajar kalau KPK mencium bau amis. Dan inilah yang diperiksa sekarang. Kemana kuota tambahan itu disalurkan? Siapa saja yang dapat? Apakah benar dialihkan ke pihak-pihak tertentu? Dan yang paling penting, siapa yang memerintahkan? KPK sudah bergerak. Beberapa nama besar sudah dipanggil, termasuk Ustadz Khalid Basalamah. Juga pejabat penting dari Badan Pengelola Keuangan Haji, Fadlul Imansyah. Mereka ditanyai soal proses distribusi kuota, alur keuangan, dan indikasi permainan. Tapi sampai sekarang, belum ada tersangka. Nah, kita baru sampai babak pertama. Di bagian selanjutnya, kita akan bongkar peran Menteri Agama saat itu, Yakut Cholil Qomas. Apakah benar dia yang memainkan kuota itu? Dan apakah ini bagian dari jaringan yang lebih besar? Dan terakhir, apakah penyebutan nama Jokowi cuman kilas balik diplomasi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Mari kita kawal. Karena ketika rakyat sudah tak peduli, maka korupsi adalah makanan wajib bagi mereka, para pemegang kekuasaan. Tahun 2024, Menteri Agama saat itu adalah Yakut Cholil Qomas, atau yang akrab disebut Gus Yakut. Ia menjabat sejak masa Presiden Jokowi, dan dikenal sebagai tokoh dari GP Ansor Sayap Pemuda NU. Saat kuota haji tambahan datang dari Arab Saudi, Kementerian Agama menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah proses alokasinya sesuai aturan? Berdasarkan informasi dari KPK, dugaan penyimpangan terjadi saat kuota tambahan ini didistribusikan, bukan untuk jemaah reguler sesuai antrian, tapi dialihkan ke pihak-pihak tertentu, termasuk Biro Travel Haji khusus. Masalahnya, pengalihan ini kalau benar terjadi, melanggar Undang-Undang Haji dan Umrah. Karena kuota tambahan semestinya tetap untuk jemaah antri, bukan untuk komersialisasi. Kita bicara soal 3 level permainan. Pertama, diplomasi tingkat tinggi. Jokowi datang, kuota tambahan dikasih. Kedua, pengelolaan kuota oleh Kementerian Agama. Ketiga, alokasi ke Biro Travel.
Yang menjadi sorotan, KPK, proses pemilihan Biro Haji khusus ini. Apakah transparan? Apakah melalui mekanisme tender? Ataukah berdasarkan hubungan baik? Dan apakah ada aliran dana ke oknum tertentu di balik layar? KPK sedang mendalami semuanya. Dan itulah kenapa Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, juga diperiksa. Karena disinilah uang haji dikelola. KPK menyatakan hingga Juli 2025 belum ada tersangka. Tapi penyidikan naik cepat. Saksi-saksi terus dipanggil, termasuk tokoh agama terkenal Ustaz Khalid Basalamah. Beliau dipanggil bukan karena terlibat, tapi karena menjadi bagian dari jemaah yang berangkat dengan kuota tambahan. Artinya, KPK sedang melacak alur distribusi kuota dari atas sampai bawah. Dan ini bukan soal teknis semata. Ini soal moral. Karena dana haji bukan dana hibah, bukan bonus, tapi amanah umat yang harus dikelola tanpa niat memperkaya diri. Menariknya, semua ini mencuat ketika Presiden Prabowo baru saja dilantik. Banyak yang bertanya, apakah penyelidikan ini murni hukum atau ada muatan politik? Kita tahu, masa transisi kekuasaan selalu rawan. Dan nama-nama dari era Jokowi mulai banyak disebut. Apakah ini bagian dari bersih-bersih? Atau pembukaan buku lama yang dulu ditutup rapi? Muncul spekulasi, apakah Prabowo membuka kembali kasus-kasus lama sebagai bentuk penataan ulang? Apalagi dengan tekanan publik untuk bersih-bersih birokrasi. Gimana menurut kamu? Apakah nama Jokowi hanya disebut karena konteks diplomasi? Atau ada lebih dari itu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.